Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riza Purnamasari. Saya salah satu mahasiswi pasca sarjana administrasi pendidikan di Universitas Riau. Pada hari ini saya ingin menampilkan pembelajaran penerapan AI dan teknologi dalam pembelajaran. Video ini merupakan penerapan dari mata kuliah manajemen teknologi pendidikan. Sekian perkenalan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ketua kelas memimpin doa. Siap, Kak. Sebelum belajar, marilah baca doa. Baca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil bikni ilman warzuqni waman. Ucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu, Anastasia, Fizi. Hadir, Bu. Alhamdulillah, anak ibu hadir pada pagi hari ini pada materi atau pembelajaran IPS. Kita doakan untuk teman-teman kita yang tidak hadir pada hari ini diberikan kesehatan sehingga besok bisa lagi masuk dan belajar bersama kita semua. Supaya anak ibu semangat, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk konsentrasi, Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, sudah fokus semuanya, semangat semuanya. Semoga pelajaran kita pagi ini sampai nanti terakhir, sampai akhir anak-anak ibu semuanya tetap semangat. Oke, sebelum kita mulai materi kita pada pagi hari ini, ada yang masih ingat apa materi kita pada minggu lalu? Bagaimana proses geografi mengaruhi aktivitas ekonomi? Ya, bagaimana proses geografis mempengaruhi aktivitas ekonomi? Apa saja yang mempengaruhi aktivitas ekonomi? Ayo, siapa yang masih ingat ya, Nopal? Cuaca dan iklim. Ya, betul Nopal, cuaca dan iklim. Kemudian apa lagi? Bu, bentuk muka bumi, Bu. Iya, betul Halim, bentuk muka Bumi. Kemudian dia ada berapa? Nah, ada Tiga. tiga. Yang terakhir apa? Aktivitas Ya, ekonomi. aktivitas ekonomi. Di dalam pengaruh cuaca dan iklim, apa pengaruh dari cuaca dan iklim? Bidang pertanian. Nah, contohnya, ya Riza. Menentukan waktu tanam dan jenis tanaman yang sesuai dalam kehidupan manusia. Ya, untuk dalam bidang pertanian, dalam bidang apa lagi, Nak? Perhubungan. Perhubungan, Bidang perikanan, industri. bidang industri, Bidang kemudian kesehatan. di dalam pemanfaatannya dalam bentuk muka bumi. Tenaga endogen. Ya, ada dua, itu tenaga endogen dan tenaga eksogen. Kemudian dalam aktivitas ekonomi ada berapa? Ada Ya, tiga. Apa Farel? Produksi, distribusi, konsumsi. Ya, betul Farel. Ada produksi, ada distribusi, ada konsumsi. Alhamdulillah, anak-anak ibu masih ingat materi. Kita lanjut ke materi yang hari ini, yaitu apa nak? Iya, bagaimana pemanfaatan lingkungan sekitar dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi. Sebelum kita masuk materi, ibu mau mengadakan asesmen awal untuk mengetahui sejauh mana pemahaman anak ibu mengenai materi yang akan kita pelajari hari ini. Silakan dibuka HP-nya.
Silakan mengikuti kuis. Ini link kuisnya. Oke, lagi, dah. Oke, dari hasil asesmen dari sini yang benar semuanya ada lebih banyak ya, benar semuanya. Berarti dari asesmen ini sebagian anak-anak ibu sudah memahami mengenai materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Anak ibu perhatikan video di depan. Pengelolaan sampah di Kampung Jati Baru, Kabupaten Bandung bisa menjadi inspirasi pengelolaan sampah oleh warga. Berkat inisiatif warga dan keaktifan unit pengelola kebersihannya, kampung ini mendapatkan penghargaan lingkungan hidup Yang ada tahun di 2017. kampung Inovasi. Permasalahan berbeda ceritanya di Kampung Jati Baru ini. Nah, dari video yang telah anak ibu saksikan, apa kegiatan yang dalam video tersebut? Mengolah sampah. Ya, pengolahan sampah. Pemanfaatan lingkungan apa yang ada di dalam video tersebut? Sampah bekas. Diolah jadi apa, nak? Jadi pupuk. Jadi apa lagi? Jadi kerajinan. Jadi apa lagi? Di desa tersebut pemanfaatan lingkungannya sehingga di lingkungan tersebut dapat memenuhi kebutuhan ekonomi dari warga. Jadi dari video tersebut permasalahan yang ada di kampung tersebut apa tadi? Sampah. Materi pada minggu ini, pada pertemuan ini yaitu tema 2, keragaman aktivitas ekonomi masyarakat dengan materi pemanfaatan lingkungan sekitar dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi. Oke, apa manfaat lingkungan sekitar yang ada di tempat tinggal kalian sekarang? Barang bekas juga jadikan apa? Hiasan. Ya, bisa jadi hiasan. Kemudian kita berada di lingkungan apa? Pabrik apa? Pabrik Indakian. Mereka memanfaatkan apa? Kayu. Ya, memanfaatkan kayu untuk menjadi kertas. Oke. Tujuan kita mempelajari materi ini yang pertama, ya, siswa mampu memahami bagaimana masyarakat saling berupaya untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua, setelah mempelajari ini, diharapkan anak-anak ibu mampu mengidentifikasi dan menjelaskan keragaman aktivitas ekonomi masyarakat. Perhatikan anak ibu, ini ada KPD yang ibu akan berikan kepada kalian. Sudah? Oke. Anak ibu sudah memegang lembar LKPD. Perhatikan ke depan untuk kelompok 1, permasalahan yang akan anak ibu cari diskusikan bersama yaitu bentuk pemanfaatan lingkungan sekitar dari segi cara pengelolaannya. Nah, perhatikan gambar di dalam LKPD-nya masing-masing. Itu nanti diisi sesuai dengan instruksi yang ada di LKPD-nya. Di kelompok 2 itu pemanfaatan lingkungan sekitar dari kondisi geografis. Dilihat dari kondisi geografis. Kemudian kelompok 3
Pemanfaatan lingkungan sekitar berdasarkan bentuk aktivitas yang dilakukan. Paham Ibu? Nah, silakan kerjakan sesuai kelompoknya masing-masing. Silakan mencari referensinya baik di buku maupun di internet. Anak-anak Ibu bisa browsing, menggali informasi yang ada di internet juga. Kemudian jangan lupa bikin judul dulu. Bikin judul setiap kelompoknya. Mengasih tahu setengah nih ada Coba cari di internet apa lagi teman-temannya. browsing yang benar. Langsung aja Pak Bes. Tadi kondisi geografi ada berapa? Kondisi geografi. Yang lain sambil mencari lagi apa aja lagi. Sudah selesai semuanya? Oke, kalau sudah selesai, anak-anak Ibu menganalisis dan menampilkan ke depan hasil diskusinya, hasil dari pengembangan pengetahuan anak Ibu mengenai apa? Aktivitas ekonomi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Oke, silakan kelompok 1 untuk menampilkan hasil diskusinya ke depan. Mohon dikuatkan suaranya. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai bentuk pemanfaatan lingkungan sekitar dari segi cara pengelolaannya. Berdasarkan gambar di atas, analisislah beberapa aspek dari masuk tempat tersebut dan dapat digunakan sebagai kegiatan ekonomi berdasarkan karakteristik wilayah tersebut. Potensi alam, pegunungan ada kopi, teh, dan cengkeh. Bentuk pemanfaatan lingkungan. Perhatikan anak Ibu ke depan. Bentuk pemanfaatan lingkungan sekitar dari segi cara pengelolaannya. Yang pertama ada bahan mentah, ada gandum, beras, wortel, kentang. Bahan setengah jadi ada semen,
akasia. Konta. Ya, ada pohon akasia berkelompok tiga. Bahan bunga jatinya ada kayu akasia. Dan bahan jadinya ada kertas. Nah, terima kasih. Baiklah, apakah ada yang ingin bertanya dan menambahkan lagi? Saya kami dari kelompok 2, kami ingin bertanya kepada kelompok 1, mengapa gandum termasuk ke dalam barang mentah? Baiklah, karena gandum belum mengalami proses pengolahannya dan belum memiliki nilai. Apakah dari teman-teman ada yang ingin bertanya dan menambahkan lagi? Setelah sekian presentasi dari kelompok kami, bila ada salah kami mohon maaf. Akan kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok satu. Ya, semuanya sudah menampilkan hasil diskusinya masing-masing di kelompoknya masing-masing. Di kelompok pertama itu bentuk pemanfaatan lingkungan sekitar dari segi pengelolaannya ada apa aja nak? Ada bahan jadi, bahan mentah, bahan jadi, bahan jadi. Di bahan mentah teman-temannya apa itu? Gandum. Ada gandum, ada beras, wortel, kentang. Kemudian di bahan setengah jadinya apa? Semen, karet. Ya, ada semen. Ada apa lagi? Karet, benang, tepung. Kemudian contoh di barang jadinya apa? Sepatu. Ada pakaian, sepatu, sendal, kertas. Apa lagi? Apa? Roti. Ya, roti apa lagi? Jilbab, ya kan? Yang bisa dijadikan atau bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan ekonomi atau kebutuhan sehari-hari. Kemudian di pemanfaatan lingkungan berdasarkan kondisi geografis. Itu ada berapa? Ada enam. Yang pertama apa? Pertanian, perkebunan, perikanan, industri, perdagangan, kemudian peternakan. Kemudian apa kesimpulan dari materi kita pada hari ini? Siapa yang bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini? Ayo, siapa yang bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini? Apa itu pemanfaatan lingkungan sekitar? Ayo, Ceza. Pemanfaatan lingkungan sekitar merupakan suatu bentuk mengambil, menggunakan, mengelola. potensi sumber daya alam di lingkungan sekitar. Ya. Pemanfaatan ekonomi merupakan suatu apa? Bentuk. Suatu bentuk kegiatan mengambil, Mengolah, menggunakan bahan baku bahan baku atau potensi yang ada di potensi sekitar. yang ada di lingkungan Sekitar. kita. Siapa lagi yang bisa menyimpulkan? Ya, Fira. Aktivitas pemanfaatan sekitar dalam upaya pemenuhan kegiatan ekonomi ada 3. Ya, ada 3 apa, Fira? Pertama, berdasarkan perbedaan kondisi geografis. Ya. Yang kedua, berdasarkan bentuk aktivitas yang dilakukan. Ya. Apa lagi, Fira? Yang ketiga, berdasarkan pengelolaannya. Ya, berdasarkan pengelolaannya. Ada berapa tadi kata Fira? 3. Ya, yang pertama Berdasarkan perbedaan geografis. berdasarkan perbedaan dari segi Geografis. Kemudian segi apa lagi? Cara pengelolaan. Oke. Sampai sini anak ibu sudah bisa menyimpulkan. Alhamdulillah materi pada pagi hari ini semuanya sudah memahami apa saja aktivitas pemanfaatan lingkungan untuk kebutuhan sehari-hari maupun kebutuhan masyarakat tanpa apa nak? Tanpa merusak
Tujuan dari pembelajaran kita hari ini, Ibu akan mengadakan asesmen akhir. Silahkan dikerjakan sendiri-sendiri. Tidak ada dikerjakan sama temannya, kerjakan sendiri-sendiri. Oke, semuanya sudah mengerjakan post test akhir dari materi kita pada pagi hari ini. Ibu ingin bertanya, bagaimana proses pembelajaran kita hari ini? Apakah menyenangkan? Kemudian apa yang perlu kita perbaiki untuk pembelajaran kita selanjutnya? Silakan anak ibu tulis di sticky note yang sudah ada, kemudian nanti ditempel di situ. kertas refleksi yang ada di depan kelas. Silakan. Bagaimana perasaan kalian setelah mempelajari materi ini? Tolong tuangkan di situ, nanti kita tempelkan di depan. Kemudian apa yang perlu kita perbaiki agar pembelajaran berikutnya lebih menarik atau lebih menyenangkan? Silakan anak ibu tuliskan. Nanti ditempelkan di tempat refleksi di depan penulis. Oke, cepat geraknya. Oke, lanjut. Lanjut, kelompok 2. Dan tepuk tangan untuk kita semua. Alhamdulillah, materi kita pada hari ini sudah selesai kita laksanakan. Ada yang ingin bertanya mengenai materi kita pada hari ini, mengenai materi pemanfaatan lingkungan sekitar untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Bu, Ya, Raffi? mengapa kita mempelajari pemanfaatan lingkungan sekitar untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat? Ya, Raffi bertanya mengapa kita perlu memanfaatkan lingkungan sekitar untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi. Ada yang bisa menjawab pertanyaan dari Raffi? Iya, Titi? Supaya kita bisa tahu pemanfaatan ekonomi yang ada di lingkungan tersebut. Ya, supaya kita bisa tahu pemanfaatan ekonomi yang ada di lingkungan kita. Semua manusia ini harus memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satunya pada memenuhi kebutuhan ekonomi. Seperti apa tadi? Seperti makan, minum, seperti di lingkungan sekitar. Tetapi walaupun kita memanfaatkan lingkungan sekitar, kita tidak boleh apa tadi? Merusak lingkungan sekitar demi untuk kita memanfaatkan
kita tetap menjaga kelestarian lingkungan sekitar untuk memenuhi kebutuhan ekonomi diri kita maupun masyarakat. Bagaimana Ibu? Agar lebih semangat lagi, Ibu akan memberikan anak Ibu ice breaking. Semuanya silakan berdiri. Tidak sebenarnya. Yang tidak sebenarnya. Depan. Belakang. Belakang. Depan. Belakang. Oke, baiklah anak Ibu, materi kita untuk hari ini sudah selesai sampai di sini. Kemudian untuk materi kita selanjutnya yaitu mengenai bagaimana perdagangan antar pulau dapat terjadi di Indonesia. Bagaimana perdagangan antar pulau dapat terjadi di Indonesia? Itu materi kita yang akan datang. Anak Ibu tidak ada yang lupa membawa buku, tidak ada yang lupa membawa pena. Semua peralatan belajarnya dibawa minggu depan. Paham, Nak? Ada yang mau bertanya lagi? Sudah cukup? Baiklah anak Ibu, sebelum kita menutup pembelajaran kita pada hari ini, silakan ketua kelas untuk Siap, gerak. Sebelum pulang, marilah baca doa. Baca doa dimulai. Sampai jumpa lagi pertemuan kita minggu depan. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zeza. Dan saya Fizi. Pada pembelajaran hari ini, pesan dan kesan saya tentang pembelajaran menggunakan IT sangat menyenangkan. Pada hari ini, Ibu juga memberikan asesmen dan video yang sangat seru yang membuat saya mengerti pembelajaran hari ini. Intinya, pembelajaran IPS hari ini tidak membosankan, membuat kita semangat belajar. Sekian yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplikasi quiz yang saya gunakan pada pembelajaran hari ini yaitu WordWord, dan video yaitu langkah-langkah dalam pelaksanaan penggunaan media WordWord ini saya menggunakan yang gratis, di mana cukup untuk membuat beberapa jenis permainan pada pembelajaran tersebut. Saya menggunakan WordWord ini untuk asesmen awal dalam pembelajaran tersebut. Adapun kelebihan dan kekurangan yang saya dapatkan pada pembelajaran di kelas pada hari ini, yang mana kelebihannya sangat mudah untuk digunakan oleh siswa. Siswa merasa senang pada saat menggunakan aplikasi tersebut dan membuat asesmen hari ini lebih menarik untuk mereka. Sedangkan kekurangan yang saya dapatkan pada pembelajaran hari ini, yang pertama yaitu mengenai jaringan internet yang tidak stabil, dan anak yang tidak membawa HP tentunya mereka tidak dapat menggunakan atau mengikuti kuis yang sudah diberikan. Tapi untuk secara keseluruhan, untuk proses pembelajaran hari ini bagi anak-anak dan saya itu sangat menyenangkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.